akan kita ajukan upaya hukum luar biasa, baik proses yang menurut undang-undangnya akan misalnya mengajukan banding atau kasasi atau mungkin harus langsung peninjauan kembali. Nah, yang jelas kita sudah mempersiapkan bukti-bukti bahwa ada hal-hal yang akan berdampak buruk buat anak ini apabila perwalian jatuh kepada pihak sebelah. Dodi sudah berkonsultasi dengan kita dan kita sudah wawancara, kemudian melihat ada beberapa fakta yang mungkin akan terungkap, akan menjadi bahan pertimbangan hakim nanti bahwa yang pantas ini siapa, karena ini kan bukan pencitraan tapi kenyataan. Saya nggak merasa itu menang, justru yang menang ini adalah Dodi. Kenapa? Ya. Kalau menang itu kan artinya tidak ada beban buat Dodi untuk mencari nafkah buat cucunya gitu. Dodi hanya mempunyai akses untuk diberi seluas-luasnya untuk bertemu dengan cucunya. Nah, sedangkan orang-orang yang direpotkan itu sebenarnya orang-orang dihukum. Contoh, harus menjaga, kan dia harus membayar suster, membayar makan, membayar rumah, cucian, laundry dan sebagainya. Itu saya kemenangan yang semu. Kemenangan yang berat buat mungkin orang-orang yang tidak mampu, tapi katanya keluarga ini kan keluarga mampu. Tapi mudah-mudahan nanti mereka tidak mengeluh dan mereka tidak menyesal karena mereka yang mengajukan gugatan perwalian itu. Mereka mengatakan gugatan dikabulkan seluruhnya. Mereka nggak menyangka, mereka berpikiran Dodi nggak boleh ketemu-ketemu, Dodi nggak pun diberi akses gitu. Soalnya ini anak diambil, kalian ada orang lain di luar itu karena kalian kalah di perwalian. Ternyata tidak. Dodi masih menjadi raja di setiap pertemuan yang ada gala. Dodi tidak ada beban kewajiban karena sebenarnya tanpa pengacara pun hasilnya juga akan seperti itu. Karena dalam hukum Islam memang hak yang paling utama untuk menafkahi adalah keluarga daripada bapak. Jadi walaupun bapaknya tidak mengasuh, tidak mengasihi, dia akan wajib memberi nafkah. Itu kewajibannya. Sedangkan hak asuhnya dicari keluarganya yang paling dekat. Ibunya punya adik perempuan, harusnya Mayang yang ngerawat. Tapi karena dibuat semua seolah-olah ada inilah, ada itulah, Mayang bawa lari baju lah, ini uang asuransi dan lain sebagainya, sehingga pandangan masyarakat terhadap Dodi ini buruk. Padahal nggak ada kaitannya gitu. Kecuali dirawat sama Faisal, sama Dodi, kemudian Dodi nggak mampu, terlantar, dipungut sama Faisal. Ini kan tidak. Jadi ada kepentingan politis, ada kepentingan eksploitasi yang tanda kutip kalau dimanfaatkan dengan cara-cara yang negatif, nanti akan ketahuan juga siapa siapa maksud motivasi di belakang ini. Setiap waktu Dodi bisa bertemu, kapan aja bisa bertemu. Kalau tidak diberi ketemu berarti ada penjahat di antara pertemuan itu. Kita mau tunjukkan siapa yang berani melarang Dodi bertemu, tidak ada. Dedi sedikit dong Dedi tentang putusan sidang Gala hari ini, mungkin tanggapannya seperti apa sih Dedi? Oh, apa sih keputusan apa? Keputusannya ke keluarga Haji Faisal. Oh Dedi. gitu, ya. Jadi belum bisa menanggapi karena nanti akan mengadakan rapat dulu ke keluarga besar Dedi dan keluarga besar almarhum mamanya Mayang di Surabaya. Untuk banding atau tidaknya ya Dedi? Iya, untuk banding atau menerima keputusan ini gitu. Jadi sebenarnya kan harus dibicarakan, nggak bisa keputusan sepihak gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah rapat dengan keluarga besar baru jadi bisa menyampaikan hasilnya apa, banding atau menerima. Harapan Dedi sendiri dengan adanya putusan jatuh ke Pak Haji Faisal sendiri seperti apa sih Dedi harapannya? Ya harapannya sebenarnya kan harusnya Gala itu jatuhnya ke keluarga nasab ibunya, keluarga Dedi. Tapi ini kan ke keluarga Pak Faisal yang nggak tahu pertimbangannya pengadilan agama itu seperti apa. Tapi ya sudah, ini kan sudah diputuskan, ya sudah nanti kita akan bicarakan mengenai banding atau menerima. Out di skin gue gara-gara gini. Endorse-nya sih sama brand ambassador terkenal se-Indonesia Raya. Skincare yang warnanya merah, inisialnya T. Please di skip aja. Jangan sampai kayak aku. Pedoman bahwa suatu perusahaan itu harus melindungi, namanya juga perlindungan konsumen. Bukan bertujuan memenjarakan konsumen. Selama dia tidak bisa membuktikan dia bangkrut, dia rugi akibat ulah atau curhat konsumen, itu biasa. Itu bukan satu perbuatan atau kejahatan.
tapi justru mereka jahat apabila mereka tidak menyiapkan dokter ahli untuk memperbaiki akibat kerugian yang dialami oleh produk tersebut. Jadi akan kita hadapi dan kita nggak takut, karena namanya konsumen ini harusnya dilindungi. Jadi kita juga tidak pernah merasa dapat somasi, dan saya rasa mudah-mudahan mereka berpikir dua kali kan, nanti saksi-saksi sejauh apa sih mereka dapat surat tersebut atau bukti-buktinya, sejauh apa mereka bisa mengambil satu keputusan hingga harus melaporkan Mayang. Mediasi dalam undang-undang ITE pasti dilakukan oleh penyidik, pasti. Jadi apabila langkah awal itu adalah mediasi, tidak asal main tersangka orang. Di pihak Mayang berpeluang untuk melaporkan balik oknum atau perusahaan tersebut. Kita tunggu itikat baik dari perusahaan tersebut. Apakah mereka ikut menjadi bagian orang-orang yang membuli Mayang, mengambil kesempatan untuk yang memperkeruh suatu suasana sehingga orang yang harusnya dimaklumi karena kondisi kakaknya meninggal, kemudian mertuanya juga perebutan wali segala macam, kemudian mereka membuat laporan yang terkesan menakut-nakuti konsumen, kan kira-kira seperti itu. Ya kemarin kan kita sudah somasi, itu dia menyebarkan data pribadi daripada Mayang kan, ada yang dia posting di IG-nya kan. Oleh karena itu kita rasa sudah cukup juga kalau kita mencari kesalahan. Sebenarnya kita tidak mencari kesalahan mereka, kita ingin mencari kekurangan produk ini. Jangan apa-apa disalahkan konsumen. Yang jelas kan harusnya mereka berkaca dan bercermin bahwa di mana-mana mereka harus servis yang terbaik buat konsumen, buat pelanggan. Bukan sedikit tersinggung lapor polisi, ya. Maksudnya pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 48 Undang-Undang ITE ya, menyangkut ancaman hukuman. Nah, kemudian ancaman hukumannya bisa 5 tahun sampai 6 tahun penjara gitu. Seperti saya katakan kemarin gitu, untuk mereka pikirkan lagi gitu. Jangan sampai nanti akan kena batunya gitu, akan berbalik terhadap perusahaan tersebut. Saya kan berpikir ya Mayang kan masih kecil, masih berapa sih, dia masih 18 tahun kan. Menurut saya ngapainlah ditanggepin gitu. Menurut saya ini nggak penting gitu, bukan sesuatu serius yang harus saya tanggepin. Jadi waktu somasinya datang, yang pertama juga saya cuma klarifikasi aja ke media. Ternyata sekarang somasinya sampai 2, ya udah sekarang berarti sudah saatnya Tanskin mengambil jalur hukum. Saya tadinya mau Mayang itikat baik lah ya dari dia, minta maaf aja cukup kok gitu, kita nggak mau memperpanjang lah Mas. Ngapain sih kita memperbanyak masalah sama anak yang masih 18 tahun gitu. Saya berusaha lebih bijaksana lah sebagai pihak yang lebih dewasa. Tapi kan ternyata somasinya juga nggak berhenti. Jadi setelah diskusi dengan tim internal juga sepertinya sekarang memang sudah saatnya mengambil tindakan hukum. Upaya perdamaian sama sekali nggak ada sih. Menurut aku masih jauh ya kalau mau dijodohin, karena kan masih kecil. Nah tapi kan netizen juga ngelihat ya, kalau misalnya ternyata apa sih anak kecil ini udah pegangan tangan, udah rame banget, udah dijodohin. Jangan melihat ke sana. Justru gini, waktu kita kecil, kita punya teman cewek, wajar nggak sih kita jajan yuk ke sana, kita pegang tangannya, ya kan? Ayo kita, jadi karena mereka tuh udah nggak ada yang namanya perasaan gitu. Justru mereka tuh ngambil itu karena mereka dekat, menganggap sebagai teman dekat ataupun sahabat, nggak apa-apa karena ya gaya bajunya sama, gaya rambutnya sama, mungkin gayanya sama kan. Terus juga tapi kan yang nggak bisa dihilangin sih, yang menurut aku ya, Mata sama Ali sih ikut aku sih. Bukannya aku nggak mau kehilangan identitas anakku ya, tapi emang aku akuin sih seperti itu. Tapi kalau orang pada bilang mirip ya alhamdulillah. Tapi kan jejak digital gue yang pertama kali gendong tuh anak gitu. Alhamdulillah saya seneng banget gitu kan seperti itu, karena saya lihat pas anaknya lucu, anaknya energik, agamanya pintar, siapa sih yang nggak tertarik gitu. Dan orang tua pun siapa sih yang nggak bangga gitu sama dia. Jangankan itu, ini saya punya teman
kan. Ada WhatsApp ke saya, Gal mau nanya dong, ini anak saya mau kenalan sama anak lu, katanya cakep banget. Ini anaknya nanya, ini cewek, anaknya seumuran. Gue bilang kok bapaknya enggak gitu. Tapi sih alhamdulillah ya, saya bangga banget dengan Fas untuk pertumbuhannya sekarang, dan saya juga berterima kasih kepada Virus, bahkan berterima kasih kepada Sony yang telah mendidik anak saya King Fas Arafik menjadi anak yang pintar, ngajinya, agamanya, terus juga dari fashionnya itu pasti ibunya tuh yang ngarahin, kamu pakai ini, pakai ini, pakai itu, pakai ini gitu. Ya alhamdulillah sih, saya seneng banget. Melihat Fas juga kan jadi sopan banget gitu anaknya, terus juga dia peduli gitu sama orang lain. Mungkin Kak Gali seperti apa tanggapannya? Seneng gini, karena Fas itu dari kecil aja beda dengan anak yang lain. Bukannya saya membanggakan anak saya karena anak saya ganteng, cuman kayak saya nyaksiin waktu kecil pada saat parade baju ataupun fashion show yang diadakan di sekolahnya, temanya pada saat itu kan baju daerah. Fas memilih untuk memakai baju pilot. Itu udah beda sendiri gitu. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Tapi ketika sekolah itu ngadain lagi tuh, misalnya akhir pelajaran tuh pakai baju apa? Pakai baju adat, ya kan? Tadi kan pakai baju adat, Fas pakai baju pilot. Terus ada lagi pakai baju profesi, ada yang pakai polisi, tentara. Fas pakai baju Aladin. Dan dia milih gitu, mami pengen ini, Dedi pengen ini gitu. Dan ibunya pun pada saat itu mendukung. Dan begitu aku nyampe ke lokasi, aku nanya, ini kita saltum kan nih, salah kostum nggak anak kita? Tapi yang namanya waktu itu keluar virus, keluar saya, ya guru juga nggak bikin kritik kan, malah berterima kasih aku udah bisa datang ke sekolah, jadi sekolah jadi rame gitu. Dan anakku ya dengan ciri khas yang berbeda dengan yang lain makin tersorot, dan itu pun bukan kita yang konsepin, dia yang minta gitu. Jadi alhamdulillah gitu, anak Fas itu anak yang spesial, beda dari yang lain. Kalau melihat Kak Sony gitu kan, ayah sambung terus dekat juga sama Fas, seperti apa sih Kak? Kalau saya sih alhamdulillah ya seneng banget, karena gini, jarang kasus gitu anak dengan ayah sambung yang benar-benar kayak anak ayah kandung gitu. Karena saya pun punya teman, ada beberapa saudara gitu, mereka masih tetap itu kan bukan ayah gua gitu, itu kan bukan ibu gua, itu kan. Jadi ada gap gitu. Kalau Fas itu dengan Sony itu nggak ada gap, malah ngeblend gitu. Jadi berarti Fas itu menerima kasih sayang, rasa aman, dan kenyamanan dan ketulusan dari Sony gitu. Berarti kan Sony itu benar-benar mencintai Fas dengan tulus, begitupun Fas juga menerima ketulusan tersebut. Jadi akhirnya ada timbal balik yang baik gitu loh. Dan saya pun merasa wah, gua kalah nih gitu kan. Tapi ya nggak ada masalah gitu kan. Insya Allah lah dalam waktu dekat ini, dan saya pun berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melupakan masa lalu, melihat masa depan. Ya saya juga ingin menjalin tali silaturahmi yang lebih baik lagi dengan mereka, terutama dengan Fas. Kak Gali boleh dong, ini kan banyak juga yang bilang katanya Fas juga semakin mirip sama Bang Sony sendiri, gimana nih tanggapan Kang? Oh nggak apa-apa, karena ya gaya bajunya sama, gaya rambutnya sama, mungkin gayanya sama kan, terus juga tapi kan yang nggak bisa dihilangin sih, yang menurut aku ya, Mata sama Ali sih ikut aku sih, bukannya aku nggak mau kehilangan identitas anakku ya, tapi emang aku akuin sih seperti itu. Tapi kalau orang pada bilang mirip ya alhamdulillah, tapi kan jejak digital gue yang pertama kali gendong tuh anak gitu. Seneng gini, karena Fas itu dari kecil aja beda dengan anak yang lain. Bukannya saya membanggakan anak saya karena anak saya ganteng, cuman kayak saya nyaksiin waktu kecil pada saat parade baju ataupun fashion show yang diadakan di sekolahnya, temanya pada saat itu kan baju daerah. Fas memilih untuk memakai baju pilot. Itu udah beda sendiri gitu. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Tapi ketika sekolah itu ngadain lagi tuh, misalnya akhir pelajaran tuh pakai baju apa? Pakai baju adat, ya kan? Tadi kan pakai baju adat, Fas pakai baju pilot. Terus ada lagi pakai baju profesi, ada yang pakai polisi, tentara. Fas pakai baju Aladin. Dan dia milih gitu, mami pengen ini, Dedi pengen ini gitu. Dan ibunya pun pada saat itu mendukung. Dan begitu aku nyampe ke lokasi, aku nanya, ini kita saltum kan nih, salah kostum nggak anak kita? Tapi yang namanya waktu itu keluar virus, keluar saya,
Ya guru juga nggak bikin kritik kan, malah berterima kasih aku udah bisa datang ke sekolah, jadi sekolah jadi rame gitu. Dan anakku ya dengan ciri khasnya yang berbeda dengan yang lain makin tersorot, dan itu pun bukan kita yang konsepin, dia yang minta gitu. Jadi alhamdulillah gitu, anak Fas itu anak yang spesial, beda dari yang lain. Kalau saya sih alhamdulillah ya seneng banget, karena gini, jarang kasus gitu anak dengan ayah sambung yang benar-benar kayak anak ayah kandung gitu. Karena saya pun punya teman, ada beberapa saudara gitu. Mereka masih tetap itu kan bukan ayah gua gitu. Itu kan bukan ibu gua, itu kan. Jadi ada gap gitu. Kalau Fas itu dengan Sony itu nggak ada gap, malah ngeblend gitu. Jadi berarti Fas itu menerima kasih sayang, rasa aman, dan kenyamanan dan ketulusan dari Sony gitu. Berarti kan Sony itu benar-benar mencintai Fas dengan tulus, begitupun Fas juga menerima ketulusan tersebut. Jadi akhirnya ada timbal balik yang baik gitu loh. Dan saya pun merasa wah, gua kalah nih gitu kan. Tapi ya nggak ada masalah gitu kan. Insya Allah lah dalam waktu dekat ini, dan saya pun berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melupakan masa lalu, melihat masa depan. Ya saya juga ingin menjalin tali silaturahmi yang lebih baik lagi dengan mereka, terutama dengan Fas. Kalau untuk gap kepada mereka enggak ya, cuman gue nyesel kepada diri gue sendiri gini. Zaman kemasan anak itu dimulai dari balita sampai terakhir mungkin SD. Karena SMP itu ya kita ngaku sendiri lah, SMP itu udah sibuk dengan teman, SMA apalagi udah punya pacar, kuliah apalagi jarang pulang kan. Nah, pada saat-saat kemasan ini adalah saat dimana anak kecil itu akan komunikasi penuh dengan orang tuanya. Nah, saya sesali, saya tidak ada di situ gitu. Itu aja sih yang aku sesali. Aku tidak pernah istilahnya ada gap dengan mereka. Silahkan, kalau aku masih silahkan, selama itu baik buat Fas, didikannya baik buat Fas, ya silahkan. Aku masih nggak pernah protes. Terus juga selama Fas itu menikmati ya baik-baik aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.